Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka bagaimanakah kita akan mencintai para salaf, sementara kita tidak mengenal mereka? Maka bagi Anda yang ingin lebih dekat mengenal seluk-beluk kehidupan mereka, Anda bisa mendengarkan kisah-kisah yang menarik yang dikemas dalam Kisah dan Hikmah, yang merupakan sajian khas dari Tasjilat Al-Manna. Tasjilat Al-Manna meniti sejarah tentang kejayaan salaful ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kisah yang pertama, Madza'ah bin Thawr As-Sadusi radhiyallahu anhu. Pada kisah kita kali ini, kita akan mendengarkan sebuah cerita kepahlawanan dari Madza'ah bin Thawr As-Sadusi radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang pejuang yang gagah berani, berhasil membunuh 100 orang musyrikin dengan bertanding 1 lawan 1. Nah, siapakah dia sebenarnya dan bagaimana kisah perjuangannya? Mari kita ikuti kelanjutan ceritanya. Inilah mereka para pejuang yang mulia dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengibaskan debu Qadisiyah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasa iri dengan pahala yang telah didapatkan oleh saudara-saudara mereka yang telah gugur di medan tempur sebagai syuhada, insya Allah. Mereka merindukan medan tempur Qadisiyah, semisal dengan medan tempur lainnya yang besar dan menakjubkan. Mereka menunggu kedatangan perintah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk melanjutkan jihad, mencabut singgasana Kisra sampai akar-akarnya. Tidaklah berlangsung lama kerinduan mereka. Datanglah utusan Al-Faruq Umar ibnul Khattab dari Madinah menuju Kufah dengan membawa perintah untuk walinya, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang telah lebih dulu tiba di Kufah untuk berangkat bersama pasukannya, bergabung dengan pasukan muslimin yang akan datang dari Basrah. Mereka akan berangkat bersama menuju wilayah Ahwaz dalam rangka mengikuti pergerakan Hurmuzan dan menghabisinya, kemudian membebaskan kota Tustar yang merupakan intan mahkota Kisra dan mutiaranya negeri Faris atau Persia. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka
benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian Allah menghapus amal-amal mereka. Terkandung di dalam perintah khalifah yang ditujukan kepada Abu Musa al-Asy'ari, agar Abu Musa menyertakan di dalam pasukannya seorang pejuang yang pemberani, yaitu Madza'ah bin Thawr As-Sadusi, yang merupakan pemuka Bani Bakr dan pemimpin mereka yang ditaati. Abu Musa radhiyallahu anhu segera menjelaskan perintah khalifah tersebut kepada pasukannya untuk selanjutnya mempersiapkan pasukannya dan menyertakan Madza'ah bin Thawr As-Sadusi di dalam barisannya. Kemudian bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang datang dari Basrah untuk berangkat bersama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi pertempuran, senantiasa mereka memenangkan pertempuran demi pertempuran, membebaskan satu kota ke kota yang lainnya, sehingga Hurmuzan lari kocar-kacir di hadapan mereka, berlindung dari satu tempat ke tempat yang lainnya, hingga sampailah di kota Tustar dan berlindung di dalam bentengnya. Kota Tustar yang Hurmuzan berlindung di dalamnya adalah kota terindah di negeri Persia dan memiliki benteng yang paling kuat. Tustar adalah sebuah kota hijau yang termasuk kota tua di dalam sejarah Persia. Tustar dibangun di atas dataran tinggi dengan arsitektur Persia. Di dalam kota itu ada sebuah sungai yang besar yang disebut dengan Sungai Dujail. Di bagian atas kota tersebut terdapat Sadarwan, suatu tempat penampungan air yang dibangun tinggi di atas permukaan tanah, dengan tujuan untuk pengairan, yang dibangun oleh Raja Sabur untuk menaikkan air sungai melalui terowongan yang digali di bawah tanah. Tempat penampungan air Sadarwan dan terowongan airnya adalah termasuk di antara bangunan-bangunan yang ajaib, dibangun dengan bebatuan yang besar dan tertata rapi, ditopang dengan tiang-tiang dari besi yang kuat, dan dilapisi dengan timah. Demikian pula terowongannya. Di sekitar Tustar terdapat benteng yang besar dan kuat yang mengelilingi kota tersebut, sebagaimana gelang yang melingkar di pergelangan tangan. Para ahli sejarah mengatakan, sesungguhnya benteng tersebut adalah benteng pertama dan terbesar yang dibangun di atas muka bumi di saat itu. Hurmuzan kemudian menggali parit yang besar dan sulit untuk dilalui di sekitar benteng. Di belakang benteng tersebut berkumpullah para prajurit Persia pilihan. Pasukan kaum muslimin bersiaga di sekitar parit Tustar. Hampir selama 18 bulan mereka tidak mampu untuk melewatinya. Di sela-sela masa yang panjang tersebut, terjadilah 80 kali pertempuran melawan pasukan Persia. Di setiap pertempuran dari pertempuran-pertempuran tersebut, diawali dengan perang tanding 1 lawan 1 antara dua kubu.
yang akhirnya berlanjut menjadi pertempuran yang dahsyat. Sungguh Madza'ah bin Thawr As-Sadusi pada pertempuran 1 lawan 1 tersebut mencapai prestasi yang gemilang, sehingga membuat bingung dan sekaligus kagum musuh dan sahabat-sahabatnya dalam waktu yang bersamaan. Dia benar-benar mampu untuk membunuh 100 prajurit pilihan dari pihak musuh. Dengan sebab itu, namanya ditakuti di barisan pasukan Persia, dan sebaliknya semakin membangkitkan keberanian dan kemuliaan di dada-dada kaum muslimin. Dengan itu, menjadi tahulah orang-orang yang sebelumnya tidak mengetahui mengapa Amirul Mukminin begitu bersemangat agar Madza'ah bin Thawr As-Sadusi bergabung bersama pasukan yang akan berperang. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada satu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kalian berjihad dengan harta kalian dan dengan jiwa kalian. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kalian ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Pada akhir pertempuran, dari 80 kali pertempuran tersebut, pasukan muslimin berhasil memukul mundur pasukan Persia, sehingga pasukan Persia berusaha untuk mengosongkan jembatan yang membentang di atas parit, untuk kemudian mereka berlindung di dalam kota dan menutup pintu benteng. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Dan tidaklah mereka memerangi kalian kecuali dari dalam benteng atau dari balik tembok, dan permusuhan di antara mereka sendiri adalah sengit. Kalian mengira bahwa mereka itu bersatu padu, padahal hati mereka tercerai-berai. Yang demikian itu karena mereka adalah orang-orang yang tidak berfikir. Berpindahlah kaum muslimin setelah mereka menempuh kesabaran yang berkepanjangan dari satu keadaan yang memprihatinkan
kepada keadaan lain yang lebih memprihatinkan. Hal tersebut dikarenakan pasukan musuh mulai menghujani mereka dengan panah-panah dari atas benteng. Dari atas benteng, mereka menggabungkan rantai-rantai dari besi, yang pada ujung rantai tersebut digantungkan pengait-pengait besi yang dibakar menyala-nyala. Apabila salah seorang dari pasukan kaum muslimin menginginkan mencoba memanjat atau mendekati tempat tersebut, mereka, orang-orang kafir, melepaskan kait-kait tersebut sehingga mengenainya, dan mereka menariknya ke atas. Maka terbakarlah jasadnya, dan berjatuhanlah daging-dagingnya sampai akhirnya meninggal. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Dan seandainya kalian terbunuh atau mati di jalan Allah, maka sungguh ampunan Allah dan rahmatnya adalah lebih baik bagi kalian dari apa-apa yang kalian kumpulkan. Semakin berat penderitaan yang dialami kaum muslimin, mulailah mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang tunduk dan khusyuk, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat penderitaan mereka serta menolong mereka atas musuh-musuhnya dan musuh-musuh kaum muslimin. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Dan jika Allah menolong kalian, maka tidak akan ada orang yang bisa mengalahkan kalian. Dan jika Allah membiarkan kalian, maka siapakah yang akan menolong kalian setelahnya? Maka hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Tatkala Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengamati benteng Tustar yang besar itu, dalam keadaan berputus asa untuk bisa mendekati dan melintasinya, tiba-tiba jatuh di hadapannya sebuah anak panah yang dilemparkan ke arahnya dari atas benteng. Maka dia pun mengamatinya, dan ternyata padanya ada sepucuk surat yang isinya sebagai berikut. Sungguh aku benar-benar percaya terhadap kalian, wahai kaum muslimin, dan sesungguhnya aku memohon jaminan keamanan dari kalian atas diriku, hartaku, keluargaku, dan orang-orang yang mengikutiku. Sebagai imbalannya, akan aku tunjukkan kepada kalian suatu terowongan rahasia yang akan mengantarkan kalian menuju ke dalam kota. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menulis jaminan keamanan yang ditujukan untuk pemilik anak panah tadi. Kemudian melemparkan surat tersebut ke arahnya dengan menggunakan sebuah anak panah. Lelaki tersebut percaya terhadap jaminan keamanan kaum muslimin karena dia mengetahui kejujuran dan amanah yang ada pada kaum muslimin. Akhirnya dia pun berangkat dengan sembunyi-sembunyi di bawah gelapnya malam dan menceritakan kejadian yang sebenarnya di hadapan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia pun berkata, "Kami adalah termasuk para pembesar kaum, dan Hurmuzan sungguh telah membunuh saudara lelakiku yang tertua, serta berlaku sewenang-wenang terhadap hartanya dan keluarganya. Dia juga menyembunyikan suatu niat jelek di dadanya terhadapku,
sehingga aku tidak merasa aman terhadap diriku dan anak-anakku. Maka aku pun lebih mengutamakan keadilan kalian daripada kezalimannya, dan amanah kalian dalam menepati janji daripada pengkhianatannya. Maka aku pun bertekad untuk menunjukkan kepada kalian suatu terowongan rahasia yang akan menyampaikan kalian ke Tustar. Datangkanlah kepadaku orang-orang yang pemberani dan cerdik, dan hendaklah dari orang-orang yang pandai berenang, sehingga aku akan menunjuki mereka kepada suatu jalan. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu meminta untuk dipanggilkan Madza'ah bin Thawr as-Sadusi radhiyallahu anhu dan memberitahukan kepadanya rencana tersebut secara rahasia, dan mengatakan, "Tolonglah aku untuk mendapatkan salah seorang dari kaummu yang cerdik, teguh hatinya, dan pandai berenang." Dijawab oleh Madza'ah, "Jadikanlah aku orang yang dimaksud, wahai Amir." Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu kemudian mengatakan kepadanya, "Apabila engkau telah menghendaki, maka mudah-mudahan Allah memberkahimu." Kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berwasiat kepadanya untuk menghafalkan jalan, mengetahui posisi pintu, memastikan tempat keberadaan Hurmuzan, dan memastikan bahwa orang tersebut adalah benar-benar Hurmuzan, serta untuk tidak melakukan suatu perkara yang lain selain dari apa yang diperintahkannya. Berangkatlah Madza'ah bin Thawr as-Sadusi radhiyallahu anhu di dalam gelapnya malam bersama seorang Persia sebagai penunjuk jalannya. Maka orang tersebut mengajaknya masuk ke dalam sebuah terowongan di bawah tanah yang menghubungkan antara sungai dengan kota. Terowongan tersebut ada yang luas, sehingga bisa untuk menjeburkan diri dalam keadaan berjalan di air. Dan ada yang menyempit, sehingga memaksanya untuk berenang. Terowongan tersebut terkadang bercabang dan berliku-liku, dan terkadang lurus. Demikianlah sehingga sampailah di suatu celah yang menuju ke kota. Diperlihatkanlah kepadanya Hurmuzan yang telah membunuh saudaranya dan tempat perlindungannya. Tatkala Madza'ah bin Thawr as-Sadusi radhiyallahu anhu melihat Hurmuzan, dia berkeinginan sekali untuk melemparkan anak panah ke arah lehernya. Hanya saja ia senantiasa teringat akan pesan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu untuk tidak melakukan suatu perkara selain yang diperintahkannya, sehingga dia pun mengurungkan niatnya untuk kemudian kembali ke tempat sebelumnya sebelum terbit matahari. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Dan sungguh rasa takut mereka terhadap kalian adalah lebih besar dari takut mereka kepada Allah. Hal itu dikarenakan karena mereka adalah orang-orang yang tidak memahami. Tibalah saatnya persiapan untuk menjebol benteng musuh. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mempersiapkan 300 orang yang paling pemberani dari pasukan kaum muslimin.
paling pandai berkelahi, dan paling mampu untuk berenang, serta mengangkat Mazza'ah bin Thawr As-Sadusi radhiyallahu anhu sebagai pimpinan mereka. Abu Musa melakukan perpisahan dan memberikan wasiat kepada mereka, serta menjadikan takbir sebagai tanda seruan terhadap pasukan kaum muslimin untuk mulai menyerang kota. Mazza'ah bin Thawr As-Sadusi radhiyallahu anhu memerintahkan anak buahnya untuk meringankan tubuh mereka dari pakaian yang berat sebisa mungkin, sehingga air tidak memberatkan mereka. Juga memperingatkan mereka agar tidak membawa selain pedang-pedang mereka, dan berwasiat agar mereka mengikatkan pedang mereka ke tubuh mereka di bawah pakaian. Akhirnya berangkatlah Mazza'ah bin Thawr As-Sadusi bersama anak buahnya di awal malam. Senantiasa Mazza'ah bin Thawr As-Sadusi radhiyallahu anhu bersama pasukannya yang pemberani. Kurang lebih selama 2 jam mereka melawan arus di dalam terowongan yang berbahaya ini. Kadang-kadang mereka yang mengalahkan arus, dan kadang-kadang aruslah yang membawa mereka. Maka tatkala mereka sampai di ujung terowongan yang menyampaikan ke kota tersebut, Mazza'ah bin Thawr As-Sadusi radhiyallahu anhu mendapati bahwa terowongan tersebut telah menelan 220 orang dari anggota pasukannya, dan yang tinggal hanyalah 80 orang. Maka tatkala telapak kaki Mazza'ah bin Thawr As-Sadusi dan pasukannya telah menginjak tanah kota tersebut, mereka segera menghunus pedang-pedang mereka dan menyerbu penjaga-penjaga benteng, lalu menusukkan pedang-pedang mereka ke dada-dada musuh. Mereka melompat ke arah pintu-pintu benteng dan membukanya. Dalam keadaan mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka bertemulah takbir mereka dari dalam dengan takbir saudara-saudara mereka dari luar, dan kaum muslimin pun menyerbu kota bertepatan dengan waktu fajar. Berkecamuklah pertempuran yang dahsyat antara mereka dengan musuh-musuh Allah. Jarang sekali sejarah menyaksikan pertempuran yang sedahsyat dan sengeri itu, dan yang memakan banyak korban dari pertempuran. Tatkala peperangan berkecamuk dengan dahsyatnya, tiba-tiba Mazza'ah bin Thawr As-Sadusi radhiyallahu anhu melihat Hurmuzan berada di tempatnya. Segeralah dia menghadangnya dengan melompat sambil menghunus pedangnya. Maka terjadilah perkelahian sengit antara keduanya. Masing-masing pihak berusaha untuk menewaskan pedangnya ke arah lawan. Dengan pukulan yang mematikan, melesetlah tebasan Mazza'ah bin Thawr As-Sadusi radhiyallahu anhu, dan pedang Hurmuzan berhasil mengenai sasaran. Gugurlah pejuang yang gagah berani di medan tempur, dan berbahagialah dia dengan apa yang telah dijanjikan Allah kepadanya, berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Pasukan kaum muslimin terus melanjutkan pertempuran, sehingga Allah pun memenangkan mereka, dan jatuhlah Hurmuzan sebagai tawanan. Bergegaslah para pemberi kabar gembira ke Madinah, menyampaikan berita kemenangan kepada Khalifah Al-Faruq, dan menggiring Hurmuzan di hadapan mereka dalam keadaan di atas kepalanya ada mahkota yang berhiaskan dengan permata, dan di kedua bahunya pakaian kebesarannya yang bersulam dengan benang emas untuk diperlihatkan kepada khalifah. Selain itu, para pemberi kabar gembira tersebut juga membawa berita duka untuk khalifah, yaitu tentang gugurnya pejuang yang pemberani, Madza'ah bin Thawr As-Sadusi. Demikianlah kisah kepahlawanan yang luar biasa dari sahabi yang mulia, Madza'ah bin Thawr As-Sadusi.